Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalau kalian klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Belum lama ini, Timnas Indonesia mendapat sorotan dari media Cina, 163.com. Hal tersebut tidak lepas dari proses naturalisasi dua pemain keturunan Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Menurut media Cina itu, naturalisasi kedua pemain itu tidak sah. Menurut laman 163.com, proses naturalisasi Mads dan Reinders tidak sah. Terlebih pengambilan sumpah keduanya tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Belgia. Hal itu dikarenakan jadwal keduanya yang padat. Media asal negeri tirai bambu bahkan mengancam akan melaporkan Indonesia ke AFC jika Mads Hilgers dan Eliano Reinders diturunkan saat Timnas Indonesia melawan Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Itu karena mereka menilai proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, singkatnya, durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reinders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia. Tulis 163.com. Apalagi upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, tambahnya. Bahkan, mereka mengatakan bahwa jika Timnas Indonesia tetap menurunkan Mads Hilgers dan Eliano Reinders, maka skuad Cina bisa menang mudah. Media Cina itu menyebut jika Timnas Indonesia akan kalah 3-0 akibat hukuman WO yang diberikan AFC. Jika Mads dan Eliano bermain pada saat itu, China bisa mengajukan banding ke AFC. Outrannya Timnas Indonesia akan langsung divonis kalah 3-0, kata 163.com. Media Cina tersebut malah kena hujatan supporter sendiri usai membuat laporan terkait Timnas Indonesia bisa kalah walkout 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alih-alih mendapatkan dukungan, media Cina itu justru menjadi bahan olok-olok supporter sendiri. Melihat alasan yang ditulis 163.com itu membuat supporter tim berjuluk Team Dragons itu geram dan merasa malu. Apa mentalitasmu? Dia bahkan memikirkan hal yang mustahil tanpa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menang, ujar salah satu supporter. Di lapangan sepak bola, kekuatan yang berbicara sendiri, tambah supporter lainnya. Para supporter menganggap jika media Cina itu hanya mencari-cari alasan dengan omong kosong belaka. Semuanya dilakukan sesuai aturan, berhenti menulis omong kosong, pungkas supporter Cina. Tentu saja ini memantik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Sebab meskipun Mads dan Reinders tidak melakukan sumpah di Indonesia, tapi mereka mengambil sumpah di KBRI. PSSI pun angkat bicara soal gaduh media Cina tersebut. Menanggapi hal tersebut, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga angkat bicara. Ia meminta masyarakat Indonesia tidak panik dan tidak terprovokasi. Menurutnya, menjelang pertandingan Indonesia, memang akan banyak pihak yang memecah belah. Karenanya, PSSI meminta masyarakat untuk tetap tenang dan selalu menjaga persatuan.
Saatnya kita bersatu, jangan mau diprovokasi oleh pihak atau negara manapun. Ujar Arya Sinulinga sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Sabtu, 5 Oktober 2024. Seperti saat inilah biasanya ada usaha memecah belah konsentrasi kita, jangan jadi baperan atau panikan. Ucapnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tegasnya,